Septian Putra Perdana dari golongan C dengan NIM D42221672 dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Pada soal, berdasarkan informasi yang telah disajikan dalam neraca saldo di atas, selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama, PT Nusantara mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Andalas, di mana kas sebesar 100 juta rupiah, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Diperoleh dari 100 juta rupiah tersebut berasal dari pembagian dividen oleh PT Andalas dan dikalikan 100% yang merupakan kepemilikan penuh. Kedua, PT Nusantara mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta rupiah. Diperoleh dari 250 juta rupiah tersebut berasal dari PT Andalas yang melaporkan laba bersihnya kepada perusahaan induk, kemudian 100%-nya merupakan kepemilikan penuh. Yang ketiga, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta rupiah. Diperoleh dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah atau 60 juta dibagi 12 tahun. Diferensial ini merupakan penurunan nilai aset. Selanjutnya adalah membuat kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan mohon maaf untuk pencatatan jurnal yang keempat yaitu terkait dengan penurunan nilai goodwill, yang mana jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta rupiah pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta rupiah. Nilai wajar PT Andalas tercatat lebih rendah dari nilai tercatatnya. Hal ini terjadi karena realisasi pendapatan lebih rendah dari ekspektasi pada saat investasi. Selanjutnya, agar tidak terjadi double entry, maka PT Nusantara sebagai perusahaan induk harus mencatat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta rupiah pada dividen diumumkan yaitu sebesar 100 juta rupiah dan pada investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta rupiah. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 550 juta rupiah, diferensial sebesar 255 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah. Yang ketiga, mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya,
tanah sebesar 200 juta, 210 juta rupiah, goodwill 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah, pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, dan diferensial 255 juta rupiah. Yang keempat, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Jurnalnya, yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah pada beban penyusutan 5 juta rupiah. Dari jurnal amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari sudut pandang pengkonsolidasian. Terdapat perbedaan dengan jurnal yang dibuat pada tahun sebelumnya dengan tujuan yang sama, yakni untuk mengalokasikan diferensial. Perbedaan ini disebabkan karena diferensial yang sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena terjual pada munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kelima, yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah pada goodwill 25 juta rupiah. Jurnal tersebut dibuat untuk mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Selanjutnya, membuat kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Dari jurnal eliminasi yang telah dibuat, maka akan dimasukkan ke dalam tabel kertas kerja konsolidasi. Gunanya untuk mengetahui berapa saldo konsolidasiannya. Setelah dilakukan jurnal eliminasi, maka kita akan mengerjakan kertas kerja konsolidasian untuk memudahkan dalam menentukan saldo konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi ini merupakan rekapitulasi dari jurnal-jurnal eliminasi yang sudah dibuat, yang mana neraca saldo pada PT Nusantara ditambah dengan neraca saldo pada PT Andalas, ditambah atau dikurangi dengan eliminasi. Apabila saldo normalnya sama, maka akan ditambah. Apabila saldo eliminasinya dikontra, maka akan dikurangi. Apabila saldo normalnya sama, maka akan ditambah. Apabila saldo eliminasinya dikontra, maka akan dikurangi. Setelah dilakukan penjumlahan atau pengurangan, maka terciptalah atau dapat dihasilkan saldo konsolidasian, yang mana saldo konsolidasi ini akan menjadi saldo pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016, periode setelah kombinasi bisnis. Neraca yang ada di laporan keuangan, neraca yang ada di laporan gimana sih? Neraca ini merupakan gabungan dari PT Nusantara dengan entitas anak yang saldonya berasal dari saldo konsolidasi pada kertas kerja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.